Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022. Nama Muhammad Askan, nomor peserta PPG 352253001004. Nomor induk mahasiswa PPG 209210324. Kami melaksanakan uji kompetensi kinerja PPG di SMK Negeri 3 Bojonegoro pada tanggal 18 Juli 2022. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita masuk tahun ajaran baru. Kalian sudah naik kelas 2. Apa yang kalian lakukan? Ucapkan terima kasih. Alhamdulillah. Semoga ilmu kalian bermanfaat dan berkah. Amin. Baiklah, mari kita awali tahun ajaran baru ini, dan tahun pembelajaran baru ini kita awali dengan berdoa dulu. Berdoa mulai seperti biasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim huwa habibul ladzi turja syafa'atuhu bi kulli hawlin minal ahwali muhtahimi ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa wa'ina wa'il muslimin wa balikna wa iyyahum syarra masaibid dunya wad din. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin wa ya arhamar rahimin. Amin. Amin. Terima kasih. Semoga ilmu kita bermanfaat. Baiklah, selanjutnya sebagai rasa cinta kita kepada tanah air, negeri kita tercinta ini, mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya bersama. Silakan semuanya berdiri. Mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya bersama. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta.
kehadiran kalian ya. Ya, saya panggil Ahmad Safini, Adi Adiansyah, Aditya Rifki, Afif Ramadhani, Ahmad Dedi Yulianto, masuk. Ahmad Faisal, Ahmad Nur Sugiono, Ahmad Febi Adiansyah, Faiz Nur Alfianto. Terima kasih. Ada yang tidak hadir, ada yang izin. Mudah-mudahan yang tidak hadir hari ini, mudah-mudahan besok bisa hadir. Yang sakit, mudah-mudahan segera diberi kesembuhan oleh Allah. Allah bisa bergabung dengan kita untuk belajar bersama. Baiklah adik-adik, selanjutnya Bapak akan menyampaikan materi tentang berpikir kritis. Namun sebelumnya saya ingin mengajukan pertanyaan. Ya. Kalian tahu gedung yang tinggi, jalan yang bagus, kendaraan semuanya itu berkat apa? Allah. Berkat ciptaan Allah atau produk manusia? Mobil yang membuat siapa? Gedung yang tinggi? Manusia. Kalau gunung? Allah. Jadi semua jembatan manusia. Itu semua karena berkat mereka mau berpikir. Jadi dengan berpikir akan menghasilkan sebuah produk, sebuah hasil yang luar biasa. Jadi bumi ini bisa berubah seperti ini berkat manusia yang mau berpikir. Berpikir apa? Berpikir kritis. Berpikir kritis. Ya, itulah tema kita, yaitu berpikir kritis. Berpikir kritis. Nah, ini temanya. Berpikir kritis dan bersikap demokratis. Walaupun otaknya ini otak Jerman, otak Jepang, tapi harus tetap kita peduli, harus demokratis supaya apa? Tidak pinter kudu kok ngarep pinter kudu tidak boleh. Jadi harus dipilih mana yang terbaik. Nah, gitu. Itulah demokratis. Tapi kita akan fokus membahas tentang berpikir kritis. Baik. Tujuan belajar ini apa? Kalian bisa mengetahui, bisa mengevaluasi makna surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat 190 sampai 191. Kalian bisa mengetahui tujuan pembelajaran ini. Setelah kamu belajar ini nanti kalian harus bisa menguraikan asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya surat Ali Imran ini, ayat 190 ini. Kemudian ketiga, kalian bisa menelaah, bisa membaca dengan baik, bisa membaca dengan tertib sesuai dengan ilmu tajwid. Ya. Kemudian kalian bisa mendemonstrasikan hafalan apa yang telah kamu baca tadi. Kemudian yang selanjutnya tujuannya adalah kalian bisa menafsirkan surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Dan selanjutnya kalian bisa menyajikan keterkaitan antara berpikir kritis dengan ciri-ciri orang yang berakal sehat atau disebut dengan ulul albab. Jadi dalam Al-Quran itu disebut ulul albab. Ulul albab itu apa? Nah ini nanti kita atau kalian akan belajar itu. Ya, manfaatnya apa? Manfaat kalian berpikir kritis kok. Siapa yang tahu kelompok sana? Manfaatnya apa? Berpikir kritis.
Ayo. Siapa yang tahu manfaatnya berpikir kritis? Ya. Yang pertama, kalian dapat menangkap makna hikmah di balik semua ciptaan Allah. Semua yang diciptakan Allah ini ada manfaatnya enggak? Ya. Pasti. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa tidak ada satupun yang diciptakan Allah itu sia-sia. Tidak ada. Semua ada manfaat. Ya, siapa yang tahu manfaatnya? Orang yang mau berpikir kritis. Hanya orang-orang yang mau berpikir kritislah yang bisa mengetahui semua di balik rahasia ciptaan Allah. Yang kedua, dapat mengoptimalkan pemanfaatan alam. Alam ini kan diciptakan untuk manusia aja ya. Ya. Supaya bermanfaat. Ini harus diketahui. Caranya bagaimana? Ya harus berpikir. Sehingga dengan berpikir kritis ditemukanlah kandungan minyak. Kandungan minyak ya, itu kan dari alam loh. Ya. Kandungan minyak yang sekarang menjadi rebutan dunia. Karena minyak dunia naik hampir 300% dari yang pertama. 300% ya, berarti krisis energi sekarang. Jadi orang yang punya sumber energi banyak sekarang menjadi kaya raya. Nah, inilah bagi orang-orang yang mau berpikir kritis pasti menemukan itu, sehingga ditemukanlah kandungan minyak itu. Ada lagi dari alam, batu bara, ya tak? Semua itu terkandung di alam. Ya, ini bisa diketahui dari mana? Ya dari berpikir kritis. Itu manfaatnya. Tanpa berpikir kritis nggak mungkin kalian. Termasuk orang bisa survive. Kenapa sih manusia bisa hidup di mana saja? Bahkan di planet lain, Mars, bulan, orang bisa hidup. Padahal di sana tidak ada kehidupan. Kenapa manusia bisa hidup? Bisa survive? Ya berkat berpikir kritis. Berpikir kritis menemukan ilmu jawaban. Nah, itulah manfaat kita belajar berpikir kritis itu seperti itu. Bisa mengetahui apa yang tidak diketahui orang lain. Nah inilah berpikir kritis, manusia bisa hidup di mana saja. Di mana saja bisa hidup, di kutub utara, kutub selatan, bahkan di dalam bumi. Manusia bisa hidup karena bisa menemukan jawabannya bagaimana supaya bisa hidup. Nah inilah rahasia atau manfaat berpikir kritis. Kemudian mengantisipasi terjadinya bahaya. Bisa mitigasi bencana. Coba kalau orang nggak bisa berpikir kritis, wah sudah luar biasa dampak bencana yang ada. Gunung meletus. Dulu sebelum ditemukan bagaimana cara atau tahu bahwa gunung itu akan meletus seperti Gunung Krakatau itu, kan tidak diketahui ujuk-ujuk meletus. Akhirnya apa? Korbannya banyak. Setelah diketahui bagaimana memitigasi bencana, alatnya diciptakan supaya tahu ini tanda-tanda gunung mau meletus. Dengan berpikir kritis itu meminimalisir bahaya bencana. Dan yang penting adalah semakin kita tahu rahasia ciptaan Allah, maka kita akan semakin bersyukur. Alhamdulillah ya Allah menciptakan ini, Allah menciptakan itu. Semua ada manfaatnya, tidak ada yang sia-sia. Itulah manfaat berpikir kritis. Dimana setelah belajar ini kalian harus bisa seperti itu ya. Baik, terima kasih. Itu manfaatnya. Baik, kalian sudah saya bagi beberapa kelompok deh ya. Ya. Ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Tiap kelompok ini akan saya bagi tema-temanya, bab-babnya, ya. Akan saya bagi. Ini yang pertama ini mengevaluasi. Yang pertama ini ya. Yang pertama ini mengevaluasi makna surat Al-Imran ayat 190 91 ini. Jadi kamu bahas ini. Kamu mengutak-atik ini tentang makna surat Al-Imran ayat 190 dan 191 dan hadis-hadis yang terkait. Yang ini mencari tahu sebab-sebab turunnya, ya, asbabun nuzulnya. Di bukumu sudah ada semua, di modul ya, sudah ada semua. Sudah saya bagi itu modulnya. Jadi kalian menguraikan sebab-sebab turunnya Al-Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Kemudian yang ini menelaah yang ini 3 sedikit.
Menelaah itu membaca sekaligus memahami, itu menelaah. Membaca sekaligus memahami. Ayat per ayat. Kalau ini bagaimana ayatnya, artinya. Kalau ini bagaimana artinya. Yang ini menafsirkan. Ya, kalian menafsirkan. Tafsirannya surat Ali Imran ayat 191 sampai 191 itu apa? Tafsirannya. Ada di buku. Ini ada semua ya. Silakan kamu belajar. Kemudian ini yang terakhir, menyajikan keterkaitan antara sikap berpikir kritis, kaitannya berpikir kritis dengan ciri-ciri orang yang berakal itu apa? Ya, sudah dibagi sendiri-sendiri ya. Jadi kalian pokok belajar itu nanti kalian berdiskusi ya, saling bertanya dan saling menjawab. Silakan. Namun sebelumnya ya, mari kita baca dulu ya, bersama-sama ya. Kita baca dulu bersama-sama. Nah ini surat apa? Ali Imran ayat 190 sampai 191. Ya, baca dulu. Ayo, bareng ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Artinya ini baca bersama-sama. Artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan memikirkan penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah dari siksa neraka. Ini silakan kelompok pertama memahami surat ini ya. Maksudnya kita ayat dia dulu ya. Terus ini tadi apa? Asbabun nuzul. Ini apa? Menelaah, membaca, memahami kata ada jelas seperti ini. Ini tadi apa? Menafsirkan, wajib tafsir semua. Ya, ini apa? Membanding. Nah, membandingkan atau mengaitkan antara sikap kritis dengan ciri-ciri orang yang berakal. Ya silakan berdiskusi ya. Silakan. Kalian bisa mengakses selain buku paket. Apa itu? Bagus. Silakan kalian browsing. Silakan kalian browsing. Ya, karena semua ini merupakan sumber ilmu. Sekarang sumber ilmu itu bahkan lebih hebat lagi. Dalam satu genggaman kalian bisa tanya apa saja di sini. Cuma harus hati-hati ya, jangan sampai tidur dosennya. Jadi
Oke, karena waktunya singkat, langsung saja dari pertama ini. Mengajukan atau saya ajukan pertanyaan ya. Terkait apa? Makna? Menurut kalian apa arti daripada berpikir kritis? Menurut Mertes, berpikir kritis adalah, ayo silakan dijawab. Siapa? Tolong sebutkan namanya. Ya di modul ada ya. Menganalisis, mengevaluasi makna. Berpikir kritis didefinisikan beragam oleh pakar. Menurut Mertes, coba. Ayo, Mas Nur Sugiono, monggo. Berpikir secara beralasan dan relatif dengan menggunakan pembahasan Berpikir kritis adalah sebuah proses yang sadar dan sengaja yang digunakan untuk menafsirkan dan mengevaluasi informasi dan pengalaman dengan sejumlah sikap reflektif dan kemampuan yang memandu keyakinan dan tindakan. Terima kasih. Kelompok 2, coba jelaskan sebab-sebab turunnya surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Coba siapa yang menjelaskan sebab-sebab turun menurut atau bari itu? Sebab-sebab turun. Kemudian mereka mendatangi kaum Nasrani dan menanyakan bagaimana halnya dengan Isa. Dijawab, Isa menyembuhkan mata yang buta dan lahir dan penyakit sofa serta menghidupkan orang yang sudah mati. Selanjutnya mereka mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, mintalah dari Tuhanmu agar bukit sofa itu jadi emas untuk kami. Maka Nabi berdoa dan turunlah ayat ini. Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 yang artinya mengajak mereka memikirkan langit dan bumi tentang kejadiannya, hal yang menakjubkan di dalamnya seperti perintah bintang, bulan dan matahari serta peredarannya, laut, gunung, pohon-pohon, buah-buahan, binatang dan sebagainya. Ya, terima kasih ya. Kemudian kelompok 3. Kalian harus bisa menelaah kata per kata ya. Di surat Al-Imran ini. Inna apa artinya? Inna. Inna artinya sesungguhnya. As-samawat. Ayo. As-samawat Artinya apa? hukum yang bertemu huruf sin. Inilah tajwidnya. Inilah artinya. Ya. Ya, Apa artinya? pencipta langit. Ya. Fi khalqis samawati artinya pencipta langit. Waqtilafil laili. Wal ardi apa? Waqtilafil laili. Dan bumi. Waqtilafil laili ayo. Oh, dan bumi. Pergantian atau pertukaran malam. Karena hari. Apa Pak? An-nahari. An-nahari. Kalau laili malam, an-nahari siang. Tuh, la ayatin diulil albab. Terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Yang lain juga. Ya tafakkaruna. Ya tafakkaruna. Mengingat Allah, Pak. Ya tafakkaruna. Apa? Memikirkan. Iya. Memikirkan. Kalau tadi memikirkan apa? Fi khalqis samawati wal ardi. Memikirkan apa yang diciptakan fi khalqis samawati
Di dalam ciptaan Allah berupa langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Maha suci Allah. Baik. Maha suci Allah, tidak ada sia-sia engkau menciptakan semuanya ini ya. Jadi apa yang diciptakan Allah tidak ada yang sia-sia. Kalau ini lagi apa? Tafsirnya. Sudah tahu? Coba dibaca ya. Dibaca. Ayo, apa artinya? Artinya ini. Menurut ayo, yang keras. Atau penjelasan ayat diriwayatkan dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW minta izin untuk beribadah pada suatu malam. Kemudian bangunlah dan berwudu lalu sholat. Saat sholat beliau menangis karena merenungkan ayat yang dibacanya. Setelah sholat beliau duduk memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kembali menangis lagi hingga air matanya membasahi tanah. Setelah dia datang untuk azan subuh dan melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menangis, dia bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa Anda menangis? Padahal Allah telah mengampuni dosa-dosa Anda, baik yang terdahulu maupun yang akan datang." Nabi menjawab, "Apakah tidak boleh aku menjadi hamba yang bersikap kepada Allah? Dan bagaimana aku tidak menangis pada malam ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan ayat kepadaku." Kemudian beliau berkata, "Alangkah nantinya dan celakanya orang-orang yang berdosa ini tetapi tidak melakukan dunia. Pada siang dan malam serta sulit terjadinya secara teratur menghasilkan perhitungan waktu bagi kehidupan manusia. Semua itu menjadi tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ya, terima kasih. Selanjutnya, ayo kelompok yang terakhir. Coba bandingkan. Ya. Coba dibaca silakan salah satu wakilnya. Ya, jika keterkaitan antara berpikir kritis dengan ciri orang berakal lil albab sesuai pesan surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Definisi tentang berpikir kritis disampaikan oleh Ustaz yang memberikan bahwa berpikir kritis adalah secara dengan mengatakan keputusan apa yang membuat atau dilakukan untuk kemampuan membuat ramalan. Itu membuat tradisi tentang masalah seperti mengatakan apa yang akan disebut berdasarkan aliran terhadap kondisi yang ada pada hari ini. Walaupun mata yang menunjukkan menghasilkan dunia lebih jauh dari itu, yaitu di akhirat orang yang dipandang berwujud dan nanti akhirat orang yang jauh ke masa depan di akhirat. Maksudnya jika kita tidak mengetahui bahwa kebaikan dan keburukan akan menentukan nasib kita di akhirat, maka dalam setiap perbuatan kita harus ada bertimbang dengan akal sehat. Jangan dilakukan perbuatan yang akan menempatkan kita di posisi yang rendah di akhirat. Berpikir sebelum tidak, itulah moto yang harus menjadi acuan orang cerdas. Pelajari baik-baik sabda Rasulullah. Terima kasih ya. Ya, jadi semua kelompok sudah memaparkan pokok-pokok bahasan masing-masing ya. Dari situ silakan sekarang mengajukan pertanyaan. Dari kelompok sini. Silakan mengajukan pertanyaan. Ya, bisa dilihat di evaluasi. Coba silakan. Ya. Silakan semua kelompok harus mengajukan satu pertanyaan. Silakan dibuat. Silakan dibuat.
Kelompok yang pertama. Ya, silakan. Kelompok yang pertama. Ya bebas pertanyaannya, kayak mana ini? Jelaskan sikap dan perilaku umat Islam yang sejalan dengan pola pikir kritis dan cerdas. Diulang pertanyaannya biar temannya lebih paham. Jelaskan sikap dan perilaku umat Islam yang sejalan dengan pola pikir kritis dan cerdas. Ya, siapa yang bisa menjawab? Kelompok lain? Ayo. Kalau enggak, kita kembalikan ke yang tanya nanti ya. Ya, gimana kan ya? Biasanya dia tanya itu sudah tahu jawabannya ya. Bukan berarti dia tanya itu nggak tahu. Aduh, siapa yang tahu? Ya, kita kembalikan yang menanya ya. Silakan dijawab. Orang Islam yang berpikir cerdas adalah apa? Yang jelas pertama harus selalu mengingat Allah. Karena tujuan utama orang mikir itu mikir ciptaan Allah, setelah ingat ciptaan Allah, ingat Tuhan, kan gitu loh. Jadi sebenarnya begitu. Jadi dengan memikirkan ciptaan Allah, orang yang beriman seperti kita ini, sehingga menimbulkan kekuatan imannya tambah loh. Ya Allah, Allah bisa menciptakan lautan seperti itu luasnya. Kira-kira manusia bisa nggak? Ya. Sehebat-hebatnya manusia bisa menciptakan lautan? Ya. Menciptakan gunung? Ya. Jangankan lautan gunung, nyamuk. Ayo, siapa yang bisa menciptakan nyamuk? Padahal nyamuk itu kecil. Baik, lebih kecil lagi, sebut. Nah, makanya Allah itu nggak malu membuat ciptaan Allah yang terbesar sampai yang terkecil. Karena ada yang terkecil lagi sampai nggak bisa dilihat mata pak. Ya, apa namanya virus? Ya, hanya bisa dilihat dengan alat bantu. Itu saja nggak mau, karena manusia nggak akan bisa gitu. Aku gawe gitu, paling cilik aku bisa ora, kayak mana gue mas pelete, dalam ibaratnya. Jadi Allah itu menantang manusia seperti itu. Lihat awakmu hebat, coba ciptakan seperti bagaimana saya ciptakan. Gitu, nyamuk bisa gawe kok. Tujuannya seperti itu. Kalau kita semakin mengingat ciptaan Allah, akan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Baik, kelompok yang kedua. Sebutkan salah satu contoh kemampuan berpikir kritis. Sebutkan salah satu kemampuan berpikir kritis. Contoh berpikir kritis itu apa? Kayak kemampuan berpikir kritis itu salah satunya Dibuat ramalan. Kalian coba saya tahu hasil berpikir kritis itu apa? Hasil ya seperti tadi loh. Ya betul. Orang bisa membuat pesawat itu berkat apa? Berpikir kritis. Dulu orang naik gaji itu, kira-kira kita di orang Indonesia bisa naik gaji nggak? Tanpa orang berpikir kritis. Dengan berpikir kritis orang menciptakan kapal. Kalau kita bisa berperang laut, jarak Indonesia dengan Mekah itu jauh. Tanpa alat transportasi yang memadai nggak bisa. Di zaman dahulu dengan kapal laut itu sudah luar biasa. Kemudian ciptakan lebih canggih sekarang ini apa? Pesawat terbang. Sehingga dengan pesawat terbang jarak Mekah Indonesia hanya butuh 9
9 sampai 10 jam. Gue cepet kan? Kalau dulu naik kapal laut berapa? 1 bulan. Sampai. Makanya itu dari berbulan-bulan atau berhari-hari hanya cukup jam. Lebih singkat itu berkat terima kasih. Apa yang menjadi asbabun nuzul atau sebab turunnya surat Al-Imran ayat 190? Ayo sebab-sebab tadi kan sudah dijelaskan ya, sebab-sebab turunnya ya. Ya, Sebab-sebab turunnya apa? ada yang bisa. Ayo sebab-sebab turunnya tadi. Nah ini, ya, sebab-sebab turunnya deh. Ya, bagaimana? Sebab-sebab turunnya surat. Nah, itu yang diriwayatkan dari At-Tabari dan Ibnu Abi Hatim. Dari Ibnu Abbas bahwa orang-orang dari At-Tabari bertanya. Orang-orang Quraisy itu sudah membandingkan gitu, membuktikan kalau Nabi Musa itu keistimewaannya dengan tongkat bisa membelah lautan. Orang Nasrani yang menjadi umatnya Nabi apa? Isa. Nabi Isa bisa menyembuhkan. Kemudian Rasul bertanya, kamu Muhammad, kalau nabi-nabi terdahulu itu bisa membuktikan kehebatannya, kekuasaannya dengan ini itu. Kalau jenengan apa Muhammad? Sampai saat itu Muhammad ditantang untuk membuktikan bahwa Nabi Muhammad itu seperti nabi-nabi terdahulu. Kemudian turunlah ayat ini. Ayat ini lebih memberikan gambaran bahwa kalian nggak perlu bukti, cukup kalian mikir ciptaan Allah. Begitu aja. Kan sudah ditantang akalnya itu, jadi tidak dibuktikan dengan langsung Nabi praktek, tidak. Tapi mereka diberi apa namanya contoh. Kalau kalian ingin bukti bahwa Allah itu Tuhan, coba apa yang diciptakan itu kalian pikir. Langit, bumi, ya, lautan, daratan, semua yang ada di muka bumi ini. Coba kalian pikir, apakah ini buatan manusia atau Tuhan yang biasa-biasa saja? Tuhan berhala? Gak mungkin kan? Barang mati menciptakan yang hidup seperti ini. Gak mungkin. Nah inilah. Ini jawabannya. Kemudian ada lagi pertanyaan lain. Kalau tidak, kalian saya kasih tugas ya. Dipersiapkan buku tulisnya. Enggak buku tulisnya? Keras. Ya. Disiapkan. Tugasnya apa? Ya, mencari jawaban. Pertama tentang apa? Apa yang diciptakan Allah? Yang pertama tentang Allah menciptakan unta. Coba. Salah satu fakta tentang unta yang masih menjadi misteri adalah kemampuannya bertahan hidup di padang pasir yang panas. Bayangkan, unta itu salah satu jenis hewan, tapi dia bisa hidup di padang pasir yang panas, tiada air. Coba, itulah. Terus di unta itu ada apa namanya? Unuk ya? Itu Pak. Itu tujuannya apa? Kok Allah menciptakan seperti itu? Itu tanpa orang mau berpikir, ya wis nggo gawe ngono ae, ya ngono ae, gak usah dipikir apa dipikir barang namun akhirnya dengan orang mau berpikir, oh ternyata unta itu sekali minum. Lah, sekali minum itu mampu menyimpan lemak di punuknya sekitar 120 kg. Jadi mampu menyimpan lemak di punuknya sekitar 120 kg. Sekitar 20. Itu untuk apa? Untuk nutrisi dia ketika tidak ada air, punuknya ini bisa menjadi nutrisi sehingga dia mampu berjalan jauh tanpa minum. Menungso. Nah, itu berkat berpikir kritis menemukan jawaban itu.
Kemudian ya silakan kalian mencari yang lain ya. Tugas kamu mencari yang lain. Apa yang diciptakan Allah di muka bumi ini, kamu cari jawabannya. Ya, contoh Allah menciptakan nyamuk. Gunanya apa? Nah, silakan di browsing ya. Pokoknya apa saja yang kamu temukan. Terus menciptakan virus yang baru-baru ini, yang mengemparkan seluruh dunia, Pak. Virus corona. Bayangkan, dengan virus corona yang tidak bisa terlihat itu ukurannya berapa itu? Mengguncangkan dunia ekonomi, bahkan ekonomi semua negara menjadi turun, menjadi krisis. Nah inilah apa itu dibalik itu Allah membuat itu apa? Kalau orang-orang berkata, oh itu gawean menungso itu, gawean menungso bener, mungkin gawean menungso. Tapi pada dasarnya gawean siapa itu? Kehendak siapa itu semua? Ya kehendak Allah, nggak mungkin manusia bisa membuat tanpa dikehendaki oleh Allah. Gitu loh. Jadi tetap kausa primanya adalah penyebab utamanya adalah Allah. Nggak mungkin manusia itu hanya ilmunya itu hanya setitik ujung rambut ini dicelupkan di air laut. Jadi ilmunya manusia sak pinter-pinternya kok sak celupane gitu. Sak celupane rambutmu ning gone air laut. Ilmunya Allah itu lautan samudra. Tidak ada apa-apanya. Jadi seperti itu. Ya silakan kamu cari ya. Ini tugas ya. Kamu cari jawaban apa saja yang diciptakan Allah di muka bumi. Ya. Baik, yang terakhir sebagai pertemuan yang terakhir ya. Ya, coba disimpulkan. Kesimpulannya materi ini apa? Kesimpulannya. Coba, siapa yang tahu? Ayo. Kesimpulannya apa? Dari surat Ali Imran ayat 191 sampai 190 sampai 191. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya bahwa manusia itu pertama disuruh berpikir. Dengan berpikir maka dia akan lebih mengingat Allah. Jadi dari otak masuk ke hati. Otak harus nyambung. Nek otak ambek hati gak nyambung, rusak. Jadi ini kaya mungkin iso kaya Rusia karo Ukraina. Paten. Tapi nek otak ambek hati nyambung, langsung pada Allah, akan menjadi rahmat bagi alam. Jadi orang semakin pintar, semakin sayang kepada alam, semakin sayang kepada penghuni alam. Makanya sekarang semakin sadar, orang itu semakin sadar sehingga sudah dunia ini menyepakati adanya mengurangi gas emisi karbon. Jadi mengurangi hal-hal yang bisa merusak alam ini. Jadi Indonesia termasuk PR besar. Indonesia ini kan menjadi jantung dunia, paru-paru dunia. Karena sumber daya alamnya, ini hutannya sangat luas. Ini menjadi paru-paru dunia. Tanpa berarti oksigen terbesar itu disuplai dari Indonesia. Berapa persen? Silakan browsing. Jadi berkat Indonesia inilah. Makanya sebenarnya bantuan untuk Indonesia itu banyak sekali terkait dengan alam. Ya. Baik, itu. Jadi kesimpulannya berpikir di akal hati. Jadi sepintar apapun kamu nanti harus kembalikan ke hati. Ini
Dari kalian mungkin ada pendapat yang lain? Dari penutup ini? Kesimpulan dari surat Al-Imran? Sudah. Cukup itu? Cukup. Intinya bahwa semua yang diciptakan Allah tidak ada yang sia-sia. Jadi ada ada manfaat. Walaupun pada dasarnya manusia itu mungkin belum tahu, karena belum sampai ke sana. Ya termasuk tadi, kenapa tuh Allah ada penyakit, nggak ada lorok kabeh. Itu kan harus dipikir kenapa kok ada penyakit. Nah, dari PR kamu, silahkan temukan jawabannya apa yang diciptakan Allah itu. Temukan jawabannya ya. Baik, selanjutnya saya ingin mengecek dulu hasil dari diskusi ya. Saya cek hasil diskusinya ya. Baik. Selanjutnya yang terakhir, mari kita tutup dengan berdoa. Gimana doanya? Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, semuanya bermanfaat. Kita bertemu lagi dalam pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.